pada penjuran kepala. Penjuran kepala dapat dibagi dalam, masuknya kepala dalam pintu atas panggul, masuknya kepala. Masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul. Pada perinik gravida, masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul biasanya terjadi pada bulan terakhir dan tapi ada multi gravida biasanya terjadi pada permulaan persalinan. Masuknya kepala ke dalam PAP biasanya dengan syukuran sagittal hitam dengan fleksi yang ringan. Kepala melewati PAP dapat juga dalam keadaan ansinklinismus, yaitu jika syukuran sagittalis agak ke depan mendekati subfisis atau agak ke belakang mendekati promontorium. Pada persalinan normal biasanya kepala melewati PAP dalam keadaan asinklinismus posterior yang ringan. Majunya kepala. Pada primipara, majunya kepala terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul, biasanya baru mulai pada kala 2. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan yang lain ialah fleksi, putaran paksi dalam, dan ekstensi. Penurunan kepala lebih lanjut terjadi pada kala pertama dan kala kedua. Penurunan kepala ini juga disebabkan karena adanya kontraksi, tekanan cairan intrauterin, kekuatan mengejar, dan melurusnya badan anak. Dalam waktu yang bersamaan terjadi relaksasi dan segmen bawah rahim sehingga terjadi penitisan dan dilatasi cervix. Kedua, fleksi. Pada awal persalinan, kepala bayi dalam keadaan fleksi yang ringan. Dengan majunya kepala, biasanya fleksi juga bertambah. Pada pergerakan ini, dagu di bawah lebih dekat ke arah dada janin, sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Dengan adanya fleksi, diameter suboccipitobregmatica mengganti diameter suboccipitofrontalis sampai di dasar panggul. Biasanya kepala janin berada dalam keadaan fleksi maksimal. Putaran paksi dalam. Pemutaran bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan janin memutar ke depan ke bawah simfisis. Pada presentasi belakang kepala, bagian terendah ialah daerah ubun-ubun kecil. Dan bagian inilah yang akan memutar ke depan ke arah simfisis. Putaran paksi dalam penting untuk menyelesaikan persalinan karena putaran paksi dalam merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya bidang tengah panggul adalah diameter anteri-posterior. Putaran paksi dalam disebabkan oleh pada letak fleksi, subocciput merupakan bagian terendah dari kepala. Subocciput akan mencari tahanan yang paling sedikit, terdapat di sebelah depan atas di mana terdapat hiatus genitalis antara musculus levator ani kiri dan kanan. Ukuran terbesar bidang tengah panggul adalah diameter antero-posterior. Ekstensi. Sesudah kepala janin sampai di dasar panggul dan ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis, maka terjadilah ekstensi dari kepala janin. Ekstensi harus terjadi karena janin harus menyesuaikan diri dengan suhu jalan lahir pada pintu bawah panggul yang mengarah ke depan dan ke atas. Jika kepala janin tidak melakukan ekstensi dan tetap dalam fleksi pada waktu mencapai dasar panggul, maka kepala akan tertekan pada perineum dan dapat menembusnya. Terdapat dua kekuatan pada kepala. Pertama, mendesak kepala ke bawah, dan yang kedua, tahanan dasar panggul yang menolaknya ke atas, sehingga resultantenya ialah kekuatan ke arah depan dan atas. Setelah subocciput tertahan pada pinggir bawah simfisis, subocciput akan menjadi pusat pemutaran pada ekstensi kepala janin. Maka lahirlah berturut-turut pada pinggir atas perineum ubun-ubun besar, dahi,
belakang kepala berhadapan dengan tuber ischiadicum sepihak. Gerakan ini adalah putaran paksi luar yang sebenarnya dan disebabkan karena ukuran bahu, menempatkan diri dan dalam diameter antero-posterior dari pintu bawah panggul. Terakhir ada ekspulsi. Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomofili